sebagai Sutratur Hidayah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan kami serukan, tolong dengarkan program dari Lentera Ramadan yang diadakan oleh PAC Ansor Paciran. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua dan kita semua dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali dalam rangka memberikan satu pencerahan kepada masyarakat lewat gerakan pemuda Ansor yang diprakarsai oleh GP Ansor Anak Cabang Paciran. Saudara-saudara dan para pemirsa yang kami hormati, kita semua berusaha untuk sebisa mungkin memberikan ke hati kita dengan satu cara kepada orang lain. Pemberian itu adalah pemberian tidak berburuk sangka kepada orang lain, alias selalu berusaha husnudzon kepada orang lain dan terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat orang alim, kita husnudzon kepada orang alim. Kita melihat orang yang terkadang melakukan keburukan, misalnya kita husnudzon kepada Allah, pada suatu saat nanti boleh jadi orang yang melakukan keburukan itu menjadi orang yang baik perangainya dan disegani dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika akhir hayatnya bertaubat. Para pemirsa yang berbahagia, ada satu kisah yang hebat dari Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Suatu saat Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani bersama para pendereknya, para murid-muridnya berjalan untuk melaksanakan sesuatu hal kepada masyarakat, artinya memberikan pencerahan kepada masyarakat. Di tengah perjalanannya, beliau mendapati seorang yang sangat buruk, kalau kita katakan buruk, tapi beliau tidak kemudian menyatakan dia buruk perangainya. Dia yang dimaksud adalah seorang pemabuk berat. Pemabuk berat ini dia kemudian memberhentikan langkah beliau, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan bertanya, "Wahai Asy-Syaikh, kami ingin bertanya kepada Anda 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan saya, bisakah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan saya sebagai orang yang tidak pemabuk, sementara hari ini saya adalah pemabuk berat?" Maka Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab, bisa. Kemudian pertanyaan yang kedua dilontarkan lagi oleh orang atau pemabuk yang bersangkutan. Bisakah, wahai Syekh, Allah Subhanahu wa ta'ala membalikkan saya yang sekarang buruk perangainya, jelek dan maksiat perbuatannya, menjadi orang yang alim dan orang yang hebat perangainya seperti panjenengan? Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian menjawab, bisa.
Kemudian pertanyaan yang ketiga inilah yang membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menangis terseduh-seduh. Pertanyaannya adalah, wahai Syekh, bisakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Anda yang luar biasa, perangainya bagus, tidak pernah maksiat, menjadi orang yang maksiat seperti saya, menjadi orang yang buruk perangai seperti saya? Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak mampu menjawab dengan kalimat beliau, akan tetapi hatinya menyatakan iya bisa. Akan tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menangis dengan tangisan yang luar biasa sembari bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai lama bersujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para pendereknya, para pengikut-pengikutnya bertanya, wahai Syekh, kenapa Anda menangis saat menjawab pertanyaan yang ketiga? Beliau menjawab, anak yang bertanya, pemabuk itu luar biasa, dia benar sekali. Benar sekali, boleh jadi orang yang awalnya bagus perangainya, bagus perbuatannya, menjadi buruk di akhir kehidupannya. Dan bisa pula orang yang buruk perangainya, jelek perbuatannya, pada akhir hayatnya menjadi orang yang baik perangainya dan husnul khotimah. Oleh karena itu, saudara-saudara pemirsa sekalian, kita semuanya berusaha supaya selalu memberikan satu prasangka yang baik kepada orang lain, memberikan prasangka yang bagus kepada orang lain. Boleh jadi orang-orang yang kita lihat itu meskipun sekarang sepertinya buruk perangainya, maksiat perbuatannya, boleh jadi saatnya nanti pada akhir kehidupannya menjadi husnul khotimah karena pertaubatan mereka. Maka kemudian kita ketika melihat orang-orang seperti itu, jangan ada kebencian di hati kita, tapi ainur rahmah, kita melihatnya dengan pandangan yang penuh rahmat dan kita rangkul untuk kita bimbing ke arah yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, semoga kelak di kemudian hari, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun yang kita hadapi sekarang ini, entah kita orang baik di sisi Allah, entah kita orang bagaimanapun keadaannya di sisi Allah, semoga di akhir kehidupan kita bersama-sama, kita husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.